Shalom adik-adik, balik lagi sama Kak Dev. Tiba dari minggu persekutuan Taruna secara online. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu dulu. Satu dulu dimulai. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau kami boleh berkumpul lagi bersama-sama Tuhan, melihat Tuhan dan menonton ibadah Taruna online ini Tuhan, kiranya ibadah hari ini dapat kita ambil firman-Nya Tuhan untuk kami jalankan ke dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan Mars Taruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Taruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Taruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Taruna harapan negeri. Selamat hari Minggu adik-adik. Kiranya persekutuan ini terjadi karena syukur, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang setia untuk setiap kita menghadapi hidup dalam hari-hari. Untuk memulai ibadah pada hari ini, mari kita berdiri dan mengangkat pujian dari Gita Bakti 12, bait yang pertama, masuklah semua menghadap Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahta-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Adik-adik, sekarang kita bersatu dalam doa untuk meminta Tuhan membimbing kita dalam ibadah pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau pada kesempatan hari ini kami masih diperbolehkan untuk beribadah Tuhan. Engkau yang pimpin, Engkau yang berikan kami hikmat dan kebijaksanaan Tuhan untuk dapat mengerti setiap firman yang nanti akan diberikan oleh kakak-kakak layan kami Tuhan. Biarlah ibadah hari ini Tuhan bisa menjadi pedoman kami Tuhan untuk menjalani satu minggu ke depan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari adik-adik kita siapkan Alkitab kita buka dari Mazmur 9 ayat 2-3. Ayat yang tercetak keluar kakak akan baca, dan tercetak ke dalam adik-adik sekalian yang baca. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Untuk merespon bacaan Mazmur yang baru saja tadi kita baca, mari kita angkat pujian dengan menyanyikan lagu I Am Here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your
It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Baik adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, baiklah kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk saat ini, di saat kembali kami diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Mampukan kami untuk mengerti apa maksud daripada firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah apa yang kami akan dengar, itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Baik adik-adik, kita menyambut pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Haleluya. Mari adik-adik kita buka Alkitab kita dari kitab Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Lembaga Alkitab memberi judul tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kubawa ke depan mereka apabila engkau membeli seorang budak Ibrani. Maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ketujuh ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya. Dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikian pembacaan Alkitab. Baik adik-adik, setelah kita membaca bacaan Alkitab kita dari Keluaran 20, baiklah kita coba memahami dulu dari bacaan kita yang ada di Keluaran 21. Jadi bacaan kita di Keluaran 21 ayat 1 sampai 6, sebetulnya kita bisa lihat baru dari perikopnya aja kita sudah baca, itu bercerita tentang budak. Nah, di saat kita mau memahami, sebetulnya kalau kita lihat dari 5 surat Musa, yang ini adalah termasuk surat Musa, kitab Keluaran ini adalah termasuk surat Musa, akhirnya kita memahami bahwa surat Musa lebih banyak bercerita tentang perjanjian Allah dengan umat pilihannya atau bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel. Nah, di saat kita mau lihat tentang perjanjian Allah, ternyata ada situasi yang kita lihat di bacaan ini tentang situasi perbudakan. Ternyata memahami perbudakan ini adalah bergerak dari situasi sebelum bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Atau situasi perbudakan itu terjadi pada bangsa pilihan Tuhan atau umat pilihan Tuhan di Mesir. Nah, itu dulu kita pahami. Ternyata umat pilihan juga pun itu dimungkinkan untuk mengalami hal yang disebut sebagai perbudakan, gitu ya. Nah, akhirnya di sini kalau kita baca di pasal 21 ini, itu lebih ke soal perjanjian tentang bagaimana perbudakan itu, gitu ya. Bagaimana di saat
satu orang budak atau seorang budak itu akan menerima pembebasannya, ya, pembebasannya dari kondisi dia menjadi budak atau orang-orang yang disuruh atau orang-orang suruhan dari tuannya. Nah, kalau kita lebih jauh lagi, ternyata ini mau membawa kepada kondisi kita untuk memahami bahwa di masa perjanjian baru ada situasi di mana kita sebagai umat manusia, sebagai umat pilihan Tuhan juga ada kondisi kita mengalami perbudakan yang dalam keadaan yang lebih dibilang sebagai kita sebagai budak dosa, gitu ya. Nah, kebebasannya atau pembebasannya ternyata kalau di perjanjian baru pembebasannya jelas juga atas anugerah Tuhan melalui Tuhan Yesus, sehingga kondisi kita sebagai budak dosa itu atau kondisi kita sebagai orang-orang yang dalam kuasa dosa, akhirnya kita dibebaskan atau ditebus dengan penebusan oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Nah, ini dulu coba kita belajar memahami tentang perbudakannya di Perjanjian Lama, karena kitab Keluaran ini ada di Perjanjian Lama. Nah, ternyata itu digenapi di Perjanjian Baru dengan kondisi umat pilihan Tuhan atau umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu ditebus dari perbudakan dosa. Oke, kita memahami itu dulu. Nah, lebih jauh ternyata kondisi ini juga mau melihat ke kondisi kita yang ada saat sekarang ini, di mana kita baru-baru ini juga memperingati kemerdekaan kita, gitu ya, kemerdekaan bangsa kita, yaitu 17 Agustus kemarin ini, 75 tahun waktu kita mengisi kemerdekaan itu, tetapi kita mau memahami bahwa ada kondisi kita dijajah, sama seperti kita di dalam kondisi kita diperbudak oleh penjajah. Nah, kondisi itu sebetulnya hampir sama seperti kondisi di dalam bacaan Alkitab kita. Nah, karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan, kita sebagai bangsa Indonesia, kita dimerdekakan. Ya, 75 tahun lalu kita merasakan kebebasan itu oleh para bapak bangsa kita melihat peristiwa itu, kemerdekaan itu seperti itu, gitu ya. Nah, lebih jauh lagi kita memahaminya ternyata bukan sekedar bagaimana kita mau mengisi kemerdekaan. Itu ternyata sama seperti kita mau mengisi kehidupan kita yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, gitu ya. Sebetulnya akan beriringan, akan sejalan, ya, bagaimana kita mengisi kemerdekaan di negara kita juga mengisi pembebasan kita dari dosa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus beberapa ribu tahun yang lalu. Nah, kalau kita lihat ternyata kondisi ini pun kita harus terus menjaganya, kita harus tetap menyatakan anugerah Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sama seperti kita juga mau menjaga kemerdekaan kita supaya kita juga tidak dijajah kembali, gitu ya. Sama seperti di saat kita menjaga iman kita kepada Tuhan Yesus supaya kita tidak dijajah kembali oleh si jahat, gitu ya. Nah, dari kondisi-kondisi ini kita mau belajar ke depannya, ternyata kita mau melihat juga bahwa kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, gitu ya, dalam mengisi
kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita mau lakukan, gitu ya? Apakah kita mau melakukan dengan memilih-milih teman, gitu ya? Ataukah kita mau mengisi kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita, atau pembebasan dari dosa kepada kita itu dengan hal-hal yang tidak baik? Nah, tentu bukan itu yang diharapkan oleh Tuhan, gitu ya. Di depan ini kita harus mulai menjadi citra Allah, atau jadi laskar-laskar Kristus atau laskar-laskar Tuhan yang mau menyatakan bukan mau berperang, enggak. Kita mau menyatakan tentang kebaikan Tuhan, tentang anugerah Tuhan, tentang hal-hal baik yang Tuhan sudah buat terhadap kita, gitu ya. Nah, di depan kita banyak hal yang jadi tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita. Perbedaan-perbedaan akan kita hadapi setiap saat. Tetapi selalu jangan lupa, di saat kita akan melakukan kebaikan-kebaikan, jangan memilih-milih, gitu. Jangan memilah-milah, gitu ya. Karena firman Tuhan mau menyatakan, di bacaan kita juga pun mau menyatakan ada masa pembebasan, gitu ya. Yaitu masa kita dimerdekakan sebagai bangsa, kita dimerdekakan sebagai umat pilihan Tuhan. Nah, kita nyatakan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Banyak hal yang bisa kita buat, gitu ya. Kondisi tidak baik sekarang ini juga pun kita diajak untuk berbuat hal-hal baik, gitu ya. Mulai dengan kita menyatakan kebaikan, ya mulai dari diri sendiri awalnya. Nah, baru berikutnya mulai dari keluarga kita, adik kita, atau kakak kita, bahkan lebih dari itu orang tua kita, gitu ya. Nah, ada kondisi yang sebetulnya juga akan jadi catatan buat kakak untuk adik-adik. Kondisi bahwa sering terjadi apa? Istilahnya bullying, gitu ya, atau sama dengan kita membuli atau membuat orang lain tidak nyaman. Sebetulnya jauh lebih ke kondisi seperti itu, gitu ya. Kita akhirnya menyatakan bahwa kita sama seperti di bacaan firman Tuhan ini, gitu ya. Kita merasa seperti kita yang tuannya. Kita memperbudak orang yang lemah itu dalam kondisi bahwa saya yang punya kekuatan, gitu ya. Dan kita membuat orang lain itu menjadi tidak nyaman. Nah, bullying itu, gitu ya, atau kita membuli, itu akhirnya sering terjadi di kehidupan kita. Sebetulnya konteksnya lebih kepada apa? Kita memilih-milih atau memilah-milah teman. Ya, firman Tuhan saat ini mau mengingatkan stop. Itu udah sama dengan kita dalam konteks perbudakan. Nggak ada lagi perbudakan di masa sekarang, gitu ya. Karena di masa sekarang sama seperti yang dilakukan oleh Bunda Teresa, di saat dia melakukan hal-hal baik, dia tidak melihat warna kulit. Dia tidak melihat status sosial orang-orang yang akan dia bantu, gitu ya. Tetapi satu hal yang kita ingat dari Bunda Teresa, apa yang dia lihat? Di saat dia menemui setiap orang yang akan dia bantu, lebih dari itu apa yang dia mau lihat? Dia seperti melihat Tuhan di muka orang itu. Sehingga itulah yang kita mau pahami, bahwa orang-orang di sekitar kita, siapapun mereka, dalam keterbatasan mereka, dalam kelebihan mereka, mereka adalah segambar dan serupa dengan Tuhan. Nah, nyatakan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita makin berbuah, kita makin bersinar, kita makin diberkati. Ya, dari semua kondisi yang ada, kita tetap semangat, kita tetap nyatakan kasih, sehingga situasi yang tidak baik akan jadi jauh lebih baik dengan kita menyatakan kasih itu, gitu ya. Dengan apa yang kita buat, kita mau menyatakan bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Baik, sampai di sini firman Tuhan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, selalu nyatakan kebaikan dimanapun kita berada, sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Gereja bagai bahtera, muatannya penuh. Beraneka manusia yang suka mengeluh, yang hanya ikut maunya, mengkritik dan sok tahu, sehingga benar tujuan menjadi makin jauh. Tetapi bila umatnya sedia mendengar, tentulah Tuhan memberi petunjuk yang benar. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Baik adik-adik, kita bangkit berdiri. Baik kita bersama di dalam kesatuan Gereja Kristus di segala waktu dan tempat. Mari kita ikrarkan pengakuan percaya kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Baiklah, masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dan anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami berterima kasih karena Engkau telah memberikan rahmat-Mu sehingga kami bisa beribadah di hari ini. Tuhan Yesus, saat ini kami akan berdoa pada bangsa-bangsa di seluruh dunia, terutama bangsa kami Indonesia Tuhan, dalam menghadapi virus corona ini yang telah menjadi pandemi di dunia ini. Tuhan Yesus, tolong berkati tenaga medis, TNI, Polri, dan garda terdepan lainnya yang telah menyerahkan dirinya untuk melayani kami ya Tuhan. Tolong berikan mereka kesabaran dan kekuatan dalam menjalani tugasnya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para pemimpin-pemimpin negara kami ya Tuhan, mulai dari presiden, para menteri, wakil rakyat, gubernur, bupati, camat, lurah, hingga RT dan RW kami ya Tuhan. Tolong mereka dalam menjalani kewajibannya ya Tuhan. Inilah doa yang kami panjatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk tim sosmed yang menyiapkan ibadah daring saat ini. Dan juga kiranya Engkau memberkati Pak Pendeta, Penatua, Diaken, pengurus Pelkat, dan komisi. Supaya pelayanan yang mereka lakukan menjadi kemuliaan untuk nama-Mu, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Inilah doa kami, dengarlah ya Tuhan. Dalam rangkaian doa ini ya Tuhan, kami juga mendoakan bagi orang-orang di sekitar kami di saat mereka mengalami hal yang tidak baik, di saat mereka mengalami kekurangan. Untuk itu ya Tuhan, kami bersatu hati mendoakan mereka di saat mereka merasa diri mereka menderita ya Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan angkat mereka dari penderitaan mereka, sehingga melalui apa yang ada, mereka pun boleh menaikkan syukur kepada-Mu saja ya Tuhan. Dalam rangkaian doa ini juga ya Tuhan, kami berdoa bagi kami, para terunamu ya Tuhan, di saat kami beraktivitas belajar, Tuhan, kami tetap memohon pertolongan dan penyertaan Tuhan. Tuhan memberikan kami hikmat, kepandaian, untuk kami boleh mengerti apa yang kami pelajari selama ini ya Tuhan. Walaupun pelajaran-pelajaran yang harus kami terima
itu harus secara mandiri dan kami melakukan dibantu oleh orang tua kami ataupun orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Tuhan berkati juga orang tua kami ya Tuhan, yang senantiasa membimbing, menjaga, bahkan mengajar sebagai guru di rumah kami ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, Tuhan tetap memberikan hikmat kepada orang tua kami, kesabaran, bahkan lebih dari itu ya Tuhan, berikan orang tua kami kesehatan dalam aktivitas mereka untuk menafkahi, dalam usaha kerja mereka juga ya Tuhan. Tuhan tolong orang tua kami, Tuhan berikan rezeki yang terbaik ya Tuhan. Dan di saat orang tua kami lemah iman ya Tuhan, kami bersatu hati mendoakan orang tua kami ya Tuhan. Untuk orang tua kami boleh dikuatkan ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami di saat mereka beraktivitas dimanapun ya Tuhan. Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan jauhkan orang tua kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, bahkan maut yang akan menimpa ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa di dalam aktivitas pelayanan di Pelkat Persekutuan Teruna ya Tuhan. Di saat kami juga masih menjalani ibadah-ibadah melalui virtual atau daring atau kondisi ini ya Tuhan, kami belum bisa beribadah dalam persekutuan tatap muka ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya ada firman Tuhan yang senantiasa akan menguatkan iman percaya kami. Ya Tuhan Yesus, berkati juga para kakak pelayan di saat mereka beraktivitas dimanapun ya Tuhan. Tugas pelayanan mereka, bahkan tugas aktivitas, bahkan pekerjaan mereka kesehariannya mereka juga pun Tuhan berkati. Kami juga membawa dalam doa kami di saat kami atau teman-teman kami, keluarga kami, orang tua kami, dan orang-orang di sekitar kami mensyukuri akan pertambahan usia ataupun mensyukuri akan karunia yang Tuhan berikan kepada mereka ya Tuhan. Tuhan berkati sukacita ini ya Tuhan, sehingga sukacita ini pun boleh dinaikkan dalam syukur, sehingga itu pun boleh menjadi persembahan yang hidup dan berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kami juga tetap membawa dalam doa kami orang-orang di sekitar kami atau kami para turunamu dan orang tua kami, bahkan keluarga dekat kami, teman-teman dekat kami, orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Di saat dalam kelemahan tubuh fisik jasmani karena sakit ya Tuhan, kami bersatu hati memohon Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pemulihan. Dan lebih dari itu ya Tuhan, di saat semua boleh mengalami kesembuhan ya Tuhan, mereka boleh bersyukur dan boleh kembali beraktivitas demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan juga. Ini kami ya Tuhan yang senantiasa memohon dan berharap kepadamu saja. Ampuni salah dosa kami ya Tuhan, sehingga kami layak untuk menaikkan doa-doa kami kepadamu. Ini doa kami yang kami mau bawa di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari adik-adik, saatnya kita mengucap syukur dengan memberi persembahan. Ingatlah nas Alkitab dari Lukas 20 ayat 25. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Kalau begitu berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah."
nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa untuk persembahan yang sudah tadi kita berikan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau kami diajarkan untuk memberi Tuhan, kami diajarkan untuk memberi dari apa yang sudah kami dapat dari Engkau juga Tuhan. Berkati apa yang sudah kami berikan, berkati apa yang sudah kami taruh Tuhan. Kiranya itu bisa menjadi berkat untuk pelayanan Taruna ke depannya, untuk orang-orang lain yang membutuhkannya juga Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Baiklah, kita beritakan Injil melalui hidup dan kegiatan kita sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Kutus kau tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Kutus kau bersatulah teguh. Adik-adik, ibadah kita akan segera usai. Oleh karena itu, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah curahan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oh, berkati kami dan lindungi kami, Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu.